Baik teman-teman, di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Nusa terkait pandangan dan tanggapan mereka terhadap anti korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia. Baik kakak, sebelum kita ke pertanyaan, bisa terlebih dahulu kakak memperkenalkan nama dan fakultas dari. Baik, saya Alex dari Fakultas Ilmu Sosial, lebih tepatnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaan. Apa peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi? Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini seperti dalam mahasiswa ini sebagai pelaku, bukan pelaku tapi lebih ke pihak yang lebih untuk menjadi contoh untuk orang-orang di khalayak umum, untuk supaya lebih memberantas korupsi ini, seperti dengan caranya seperti apa itu. Habis itu ada lagi untuk memberi arahan bagaimana cara untuk memberantas korupsi ini dan bagaimana cara pencegahan sebelum itu terjadi. Ya. Baik kakak, pertanyaan berikutnya, apakah pendidikan anti korupsi di kampus sudah efektif? Apa tadi? Apakah pendidikan anti korupsi di kampus sudah Oh ya, efektif? pendidikan anti korupsi. Kalau dari saya, pendidikan anti korupsi di kampus ini sudah maksimal. Tapi untuk bisa lebih ditingkatkan, dioptimalkan kembali. Dioptimalkan tingkatkan lagi dia punya pendidikannya. Nah, itu. Baik kakak, sekian saja. Terima kasih. Terima kasih kakak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kakak. Sebelumnya kami minta izin kakak untuk perkenalkan diri dan dari mana kakak. Oke baik, nama saya Fen, saya dari Fakultas FK. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya kakak. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya korupsi yang kakak ketahui? Menurut saya cara meningkatkan kesadaran untuk para generasi muda itu yang pertama itu kayak untuk mulai dari anak kecil, misalnya anak SD itu kayak teman-teman memberikan sosialisasi tentangnya, pentingnya menghindari kayak anti korupsi dari kayak macam teman-teman mendirikan contoh membuat kayak macam video animasi atau kayak membuat kayak video-video drama begitu kayak tentang korupsi. Habis itu teman-teman menjelaskan dampak dan memberikan solusi untuk mereka begitu saja. Pertanyaan kedua, apakah media sosial efektif untuk kampanye anti korupsi? Media itu yang saya bilang tadi, kayak konten begitu, kayak media sosial, terus kayak macam poster begitu. Itu saja sih yang menurut saya. Terima kasih. Oke. Baik, kami akan mewawancarai dosen dari Universitas Nusa mengenai pandangan dan tanggapan mereka tentang anti korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Sebelum kami mulai wawancara kami, mohon izin Pak perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Gregorius Kristison Bartolomeus SHMA, dosen di Fakultas Hukum. Terima kasih. Baik Pak, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi bagaimana menurut Bapak, Bapak melihat tren korupsi di Indonesia dan di Kabupaten Sika itu seperti apa? Baik, terkait dengan pertanyaan Ade tadi, bahwa korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa, ya extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tentu kalau kita lihat Indonesia dengan Sika sama saja ya, hanya di Indonesia, di pusat Jakarta khususnya itu korupsinya korupsi triliunan ya. Kalau di Sika ini Flores, daratan Flores, itu biasanya korupsinya ada yang 10 juta, 20 juta, karena serahkan rakus ya, adanya kesempatan peluang ya. Tapi kalau di pusat itu korupsi yang lebih rakus lagi ya, itu triliunan. Sehingga banyak anggaran-anggaran yang tidak difungsikan dengan baik ya. Dan orang-orang yang melakukan korupsi itu orang-orang yang rata-rata yang punya sekolah tinggi, rata-rata ya, orang-orang petani tidak biasa ya, dan tidak.
Baik, yang kedua, faktor apa yang paling mempengaruhi terjadinya korupsi di tingkat Kabupaten Sika dan di Indonesia? Kalau dari pengamatan saya, faktor orang melakukan korupsi itu dari pertama faktor ekonomi, nah, kedua faktor organisasi, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, menurut Bapak, seberapa penting pendidikan anti korupsi dalam kurikulum? Sangat penting dan sangat penting, harus dijalankan terus. Sehingga apa, saya harapkan sistem di Indonesia itu lebih baik lagi, sehingga korupsi juga dihilangkan. So, kalau yang melakukan korupsi lebih baik dihukuman mati saja. Iya, ya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi pencegahan korupsi yang efektif berbasis riset? Harus ada dan harus dilakukan baik di tingkat perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Sehingga apa? Sehingga ke depan Bapak Ibu sudah mempunyai nilai kejujuran, harus diterapkan riset-riset. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, menurut Bapak, apa kelemahan sistem yang memungkinkan korupsi itu tetap terjadi di tingkat daerah dan di Indonesia? Itu karena ada peluang tadi, itu peluang sistem. Artinya rakus ya orang dari pribadi orang itu. Nah, tapi kita lihat kembali ke peluang masalah, kesempatan sehingga dia melakukan korupsi. Tapi Pak harapkan kalian itu jangan ikut orang-orang seperti itu. Iya, Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana peran lembaga pendidikan dalam membangun integritas? Itu tetap lembaga pendidikan harus memberikan sosialisasi, edukasi, dan pengajaran agar mahasiswa itu lawan korupsi, berbicara tentang disiplin, kejujuran, ya, tanggung jawab, dan sebagainya. Supaya ke depan tidak mengikuti jejak-jejak orang-orang yang mungkin pernah melakukan korupsi. Kita harus melatih dengan kedisiplinan, kejujuran, itu penting sekali. Dan harus diterapkan. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Hai, selamat datang di vlog hari kedua kami. Sekarang kami berada di Polres Sika. Di sini kami akan mewawancarai salah seorang polisi sebagai aparat penegak hukum mengenai tanggapan dan pandangannya terhadap anti korupsi yang ada di Kabupaten Sika dan di Indonesia. Ayo kami. Baik Bapak, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Sebelum kami mewawancarai Bapak mengenai anti korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia, bisa Bapak perkenalkan diri sebentar? Oke. Nama saya Bapak Birti, pangkat Inspektur 2 Polisi, jabatan Pamapta 3 Polres Sika. Terima kasih Pak. Lanjut langsung saja Pak ke pertanyaannya. Jadi menurut Bapak, apa kendala utama dalam penanganan kasus korupsi di daerah Kabupaten Sika dan di Indonesia? Baik, korupsi ini bukan hal baru yang terjadi di kita. Ini sudah merupakan hal yang dari dulu kita sudah tahu. Namun kendala-kendala yang sering terjadi di dalam penanganan korupsi, yang pertama itu kendala kultural. Kendala kultural itu sikap maklum masyarakat terhadap tindakan suap, tindakan gratifikasi, dan nepotisme yang mengakar dalam birokrasi dan budaya-budaya sehari-hari. Jadi itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada membutuhkan suatu bantuan, langsung ya tolong bantu ya, nanti ini yang untuk beli rokok ya, ini contohnya gitu toh. Atau Pak bantu saya, gampang, nanti saya ingat dengan bantuan Bapak. Itu contoh yang terjadi dalam kultural masyarakat sehari-hari. Kalau kendala hambatan yang kedua itu sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan itu
praktik penyelenggaraan negara yang tidak efisien, kurangnya transparansi pimpinan, dan perlindungan terhadap pelaku korupsi pada tingkat tertentu. Ya, jadi biasa di lingkungan pemerintah itu praktik-praktik ini biasa terjadi. Contohnya meminta jabatan, no? Ya. Contoh lainnya meminta untuk dapat pekerjaan yang bagus, no? Proyek, ya. Itu didahulukan dengan istilahnya fee. Iya kan? Nah, fee. Itu yang terjadi kendala kedua di kalangan pemerintah. Dari Bapak, selanjutnya dengan pertanyaan berikut, menurut Bapak, apakah kebijakan efisiensi anggaran berpotensi membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi dan mengapa? Oh ya, baik. Kalau menurut saya itu peluang korupsinya ada. Ya, kalau ada pemotongan anggaran efisiensi. Karena pemotongan anggaran efisiensi ini kita tahu tujuannya pasti. Tapi kalau pemotongan anggaran ini tidak ada yang mengawasi, maka sama saja. Ya, nah, kita ambil contoh, ada kegiatan-kegiatan besar, lalu disuruh semua berurunan, ya, itu hal-hal kecil, ya, tingkat kabupaten disuruh urunan, atau disuruh ambil dari kas dari biaya operasional dari dinas tersebut. Itu kalau tidak ada pengawasan, maka dipakai semena-mena, ya. Jadi itu ada peluang, ya, itu ada peluang. Jadi itu di pemotongan anggaran ini itu hanya menjadi tameng. Itu membuka peluang dan celah untuk terjadinya korupsi. Itu menurut saya. Ya, pertanyaannya kan begitu. Dan mengapa bisa terjadi? Dia tidak bisa terjadi karena ketika pemotongan itu dilakukan, tidak ada pengawasan, tidak ada satu tim yang dibuat untuk mengawasi penggunaan pemotongan anggaran. Maka di situ peluang dan celah terjadinya korupsi dapat terjadi. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak, kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa rekomendasi Bapak agar kebijakan efisiensi anggaran tidak disalahgunakan? Kalau rekomendasi dari kami, tetap melakukan pengawasan ketat, tetap transparan dalam penggunaan anggaran tersebut, tetap ada pertanggungjawaban saat anggaran tersebut diberikan kepada sasaran, dan penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemotongan anggaran itu bisa bekerja semaksimal mungkin. Ya, jadi kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka kami akan menindak tegas dari aparat penegak hukum. Ya. Baik Bapak, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian wawancara kita pada hari ini. Oh ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, penggawa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita ke pertanyaan, bisakah Om perkenalkan diri dulu? Ya. Nama Om Lodi. Ya, pekerjaan wira swasta. Ya. Lalu kita langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Om, apa bentuk korupsi yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar, yang lebih tepatnya di Kabupaten Sika dan di Indonesia? Paling sering itu gratifikasi. Itu yang paling nyata terlihat. Kalau yang lain itu kan di belakang-belakang. Tapi kalau gratifikasi paling. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Seberapa besar dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Sika? Kalau dampak korupsi, ya siapa yang paling banyak gratifikasi, dia yang mengalami kemudahan segala macam tuh. Nah, di luar itu ya pasti ada istilahnya gimana ya, ada orang dalam memudahkan, atau tidak ya
susah juga. Gitu aja. Terima kasih. Berikutnya, bagaimana peran masyarakat dalam mencegah korupsi? Peran masyarakat paling cepat ya laporkan saja. Itu aja, laporkan dulu. Yang penting ada bukti. Iya. Nah itu dia. Ya. Terima kasih. Berikutnya juga, apakah Bapak percaya pemerintah daerah sudah transparan? Transparan. Ya. 100% belum percaya. Nah, begitu. Kalau boleh tahu alasannya apa? Kenapa tidak ini percaya dengan Alasannya? Alasannya? Iya. Alasannya memang belum bisa karena mentalnya belum bisa dirubah. Sekarang tidak bisa. Harusnya kalau sekarang sih tidak. Jadi kalau mau berubah sekarang ya dari sekarang tuh dari awal mulai dari anak-anak sekolah tuh sudah diterapkan. Nah, jadi itu mungkin bisa 1 dekade ke depan lah kalau semuanya bisa bergerak dari sekarang. Kalau sekarang belum. Di instansi mungkin semua sesuai SOP, tapi setelah pulang kantor masing-masing ke rumah. Iya. Ya gitu. Terus bisa. Baik Om, terima kasih sekian pertanyaan wawancara kami. Terima kasih atas Terima kasih. Oke. Dari berbagai pandangan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan yang serius, yang membutuhkan perhatian bersama, baik dosen, mahasiswa, masyarakat, maupun aparat penegak hukum, sepakat bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dimulai dari kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab setiap individu. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan upaya anti korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia dapat semakin kuat sehingga tercipta masyarakat yang adil, transparan, dan sejahtera. Kau hari ini tersenyum berarti vlog ini tercapai. Sampai jumpa.